Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul saluran berkat. Tujuan saya menyampaikan pengajaran firman Allah ini adalah supaya setiap kita tahu panggilan kita. Untuk apa Tuhan panggil kita? Untuk apa Tuhan pilih kehidupan kita? Ingat, kita dipilih dipanggil Tuhan bukan sekedar menjadi sasaran daripada berkat Tuhan. Kita dipanggil Tuhan bukan sekedar menjadi bendungan berkat yang cuma ngalami berkat lalu hanya berhenti sampai di situ. Ya, ingat panggilan Tuhan tujuannya bukan sekedar mengalami berkat. Ya, jadi sasaran berkat Tuhan supaya kita lewat firman Allah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ada banyak orang dipulihkan hidupnya, ada banyak orang diberkati hidupnya, ada banyak orang ngalami kelepasan, ngalami kemenangan, ngalami Tuhan, pribadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Lewat siapa? Lewat kita. Sebab ternyata Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana, ada desain daripada Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita, supaya apa? Supaya kita jadi salurannya Tuhan. Supaya banyak orang ngalami lawatan Tuhan. Jadi saluran berkat itu indah. Kalau enggak, hidup membosankan. Kita baca dulu ayatnya. Ulangan pasal 7 di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ke-6 saudara ya, saudara ayat ke-7 lalu 8-nya sama-sama kita membaca ya. Ulangan 7 ayat 6 begini kata firman Allah. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Teruskan ayat yang ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat yang ke-8, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun Raja Mesir. Nah, sebelum saya menjelaskan, menerangkan ayat-ayat firman Allah ini kepada saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu bagian awal sama saudara. Disadari atau tidak, dirasakan atau tidak bahwa ternyata hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang mengalami kejenuhan dalam hidup kekristenannya. Boring, bosen dia jalani iman Kristennya. Saya tidak tahu tentunya sebagai hamba Tuhan, apakah saudara mengalami hal ini. Saya tidak tahu apakah di antara saudara yang sedang doa pagi mendengar firman Allah bersama dengan saya lewat channel Anugerah YouTube GSPDI Philadelphia Jombang ini, adakah di antara saudara sedang mengalami kejenuhan dalam kekristenanmu? Tetap ibadah, tetap doa pagi. Tapi Anda merasa gini, saya bosen, boring dengan kekristenan ini yang Anda jalani. Ya, jujur saja dalam beberapa hari ini saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang model seperti ini. Saya melihat dulu kehidupannya on fire, dulu semangat untuk Tuhan. Dulu saya melihat orang Kristen ini, beberapa orang Kristen ini berapi-api untuk Tuhan. Tapi sekarang gak on fire lagi. Sekarang gak semangat lagi. Sekarang cintanya, semangatnya gak kayak dulu. Alias kasihnya mulai kendor. Apinya gak menyala lagi, mulai padam saya temukan. Dan jujur kadang-kala kita mengalami sikon seperti ini saudara ya. Kalau kita mau jujur pada diri kita ya, kita temukan seringkali kehidupan kita itu api cinta mula-mula dari Tuhan. Di awal-awal kekristenan kita jalin dengan Tuhan, itu api itu mulai padam, gak kayak dulu cinta mula-mulanya. Ketika ini terjadi, disadari atau tidak, dirasakan atau tidak, maka akibatnya kita mengalami kejenuhan dalam kekristenan kita. Kok kekristenan saya gini-gini aja ya? Dan saya mau kasih tahu, ketika kita menjalani kekristenan kita mulai merasa ada bosan,
kita mulai merasa jenuh jalani kekristenan kita, maka yang terjadi adalah kekristenan kita nggak kemana-mana, cuman di situ-situ aja, stagnasi saudara. Ini ibaratnya kayak begini loh, saya terangkan dari awal supaya nangkep enak ini firman Allah. Seperti kita terpesona dengan tempat wisata yang baru. Misalnya sekarang ini oleh karena media sosial, karena YouTube, karena Instagram, karena media yang terkenal namanya TikTok dan segala macam. Itu ada memang tempat-tempat wisata baru yang dibangun oleh pemerintah kah atau pengelola pengembang tertentu. Lalu dimasukkan di TikTok, dimasukkan di YouTube dan segala macam. Itu menjadi viral gitu ya. Ketika menjadi viral, orang senang ke sana dan memang betul bagus tempat wisatanya. Kita terpesona datang di tempat wisata yang baru, misalnya sebuah pantai. Kita berkata, indah banget nih pantai. Kita menikmati betul, memang betul-betul indah karena kita pertama kali datang di situ. Sangat terpesona, sangat indah, sangat asri. Kita berkata sama keluarga kita, luar biasa indahnya pantai ini. Sampai kita hanyut, terpesona, menikmati indahnya pantai. Karena apa? Baru pertama kali. Saya ngomong cinta mula-mula yang pertama kali. Tapi coba Anda Sabtu depan datang lagi. Sabtu depan lagi datang lagi ke pantai itu. Sabtu depan lagi datang, berkali-kali Anda datang di pantai yang terpesona awalnya. Saya mau tanya, lama-lama masih terpesona enggak? Saya yakin tidak. Lama-lama Anda jenuh dengan pantai yang indah itu. Lama-lama Anda bosan dengan pantai itu. Nanti kemudian kalau ada orang ngajak sama saudara, ayo pergi ke pantai yang indah di sana. Anda berkata gini, ndaklah kamu aja yang pergi. Saya udah bosan, saya udah jenuh. Itu yang terjadi kan. Ya, dalam kekristenan kita disadari atau tidak, hari-hari ini ada banyak orang mengalami kebosanan dalam hidup rohaninya. Pertanyaannya, mengapa? Dalam kekristenan yang percaya pada Yesus kita mengalami kebosanan, jenuh saya. Padahal kalau saya baca dalam Alkitab, kekristenan itu jauh dari kebosanan. Hidup iman dalam Yesus, dalam kekristenan kita itu jauh dari kejenuhan. Kenapa? Sebab ada Roh Kudus hidup dalam diri kita. Ada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Suci yang bergerak dalam hidup kita. Bagaimana mungkin gitu loh, kalau Roh Allah ada dalam hidup kita, Roh Kudus bergerak dalam hidup kita, lalu kita mengalami kejenuhan? Nggak mungkin. Tapi kenapa ada banyak hari-hari ini mungkin di antara kita dalam iman Kristen kita mengalami yang namanya kejenuhan. Karena ini loh masalahnya. Karena hidup kita nggak ngerti tujuan panggilan Tuhan memilih kita. Untuk apa Tuhan panggil kita? Percaya pada Yesus. Untuk apa Tuhan pilih kita? Nggak ngerti panggilan tujuan Tuhan. Ini bikin kita jenuh. Dan masalahnya dan sayangnya begitu. Gereja hari-hari ini, dalam gereja itu banyak umat kan. Dalam gereja hari-hari ini dibombardir ya, di beritanya itu diisi dengan berita-berita hanya sekitar tentang berkat. Tentang kemenangan, berkat, mujizat. Ya memang bagus sih saudara ya. Tapi kalau berita dalam gereja hanya diberitakan, hanya dibombardir dengan berita yang sifatnya hanya berkat, 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 berkat. Tanpa diberitahu kepada umat bahwa tujuan Tuhan berkati kita adalah supaya kita jadi salurannya Tuhan menjadi berkat kembali pada banyak orang. Ini yang bikin orang menjadi boring. Ini yang bikin orang Kristen jadi jenuh dan bosan dengan kekristenannya. Karena yang dia tahu hanya berhenti pada titik aku diberkati dalam Tuhan. Aku terima berkat. Tanpa tahu tujuan Tuhan, didesain dari awal kita dipilih dipanggil Tuhan adalah selain kita diberkati adalah menjadi saluran berkat. Ingat baik-baik, catat baik-baik pagi ini. Tujuan Tuhan memberkati kita menjadi saluran berkat. Jadi kekristenan kita itu bukan cuma menjadi sasaran berkat. Anda jangan jadi orang Kristennya jadi bendungan berkat. Saya kasih tahu, nanti bosan-bosan saudara. Karena Anda gak berguna apa-apa. Hidupmu gak berarti apa-apa. Hanya untuk diri sendiri. Hanya jadi sasaran berkat Tuhan. Tapi gak pernah ngerti jadi saluran berkat Tuhan. Nah kita lihat dari ayat yang barusan kita baca. Bahwa sesungguhnya di ayat ke-6, 7, 8, apalagi ayat yang ke-8,
Tujuan Tuhan mengeluarkan Israel dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat. Dikasih kemenangan, dikasih kelepasan, terima mujizat. Tuhan punya tujuan sebetulnya. Untuk apa? Mereka jadi saluran berkat buat bangsa lain. Atau saya baca saja mulai ayat yang ke-6 ya. Supaya jelas gak lepas dari konteks firman Allah. Karena selama ini saya mengajar saudara berdasarkan ayat-ayat firman. Ayat menerangkan ayat. Saya baca ayat yang ke-6. Sebab, perhatikan. Engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Perhatikan, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan. Israel itu bangsa yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa. Ini menarik loh. Di atas muka bumi untuk apa? Menjadi umat kesayangannya. Dari ayat 6 ini saja kita mengerti bahwa ternyata bangsa Israel itu dipilih oleh Allah. Di antara segala bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Bangsa Israel yang dipilih dari seluruh bangsa di muka bumi untuk menjadi milik kesayangannya, dijadikan umat pilihannya sama Tuhan. Punya tujuan gak Tuhan? Punya tujuan. Dan mereka dipilih itu bukan karena mereka bangsa yang lebih istimewa dari bangsa-bangsa lain. Israel dipilih oleh Allah menjadi umat kesayangannya bukan karena bangsa Israel menjadi bangsa yang lebih berprestasi, lebih hebat, lebih luar biasa dari semua bangsa di muka bumi. Enggak. Justru Tuhan katakan di ayat yang ke-7, kamu kecil di antara segala bangsa. Jadi bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka bangsa yang besar dan istimewa dipilih. Ayat 7 bagian akhir atau saya baca saja ya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Jelas ya. Bukankah kamu ini Tuhan bilang yang paling kecil dari segala bangsa. Ayat 8 mari perhatikan saya baca ayat ini. Tetapi ini alasannya. Karena Tuhan mengasihi kamu. Karena kasih Tuhan, karena sayangnya Tuhan. Bukan karena dia bangsa yang hebat, yang berprestasi, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan dan seterusnya. Jadi ini alasan Tuhan memilih Israel menjadi umat pilihannya, ya, diberkati Tuhan, dilepaskan dari cengkraman perbudakan di tanah Mesir. Karena cuma satu alasannya, aku mengasihi kamu. Tapi sayang, Tuhan pilih bangsa Israel di antara semua bangsa-bangsa di muka bumi. Israel ini gak ngerti tujuannya. Ya, gak ngerti tujuan panggilan Tuhan. Mengasihi mereka. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, mereka pikir mereka itu dipilih karena mereka hebat. Makanya kalau saudara amati ya, bangsa Israel dalam perkembangannya dari dulu apalagi sekarang. Israel itu menjadi bangsa yang menurut saya, pengamatan saya kalau saya melihat kacamata saya. Israel itu salah satu bangsa yang paling arogan loh di dunia ini. Bangsa yang merasa bangsa yang paling istimewa di antara semua bangsa lain karena dipilih sama Tuhan. Ini bangsa keblinger, umat Allah keblinger. Nggak ngerti tujuan Tuhan pilih mereka. Sebetulnya hanya karena kasihnya Tuhan. Tapi mereka enggak paham, gagal paham ketika dipanggil sama Tuhan. Enggak ngerti desain panggilan Tuhan. Itu membuat mereka menjadi bangsa yang sombong. Mereka menjadi merasa bangsa yang paling istimewa, bangsa kelas 1 di dunia ini. Anda lihat, Israel itu suka meremehkan bangsa lain. Memandang bangsa-bangsa lain di dunia ini, itu menjadi bangsa yang kelas 2. Yang diremehkan, yang disepelekan, dipandang sebelah mata. Israel itu ternyata kalau memandang bangsa-bangsa lain mereka bilang apa? Itu bangsa kafir, lu kafir. Itu Israel. Dipilih Tuhan itu justru membuat mereka menjadi merasa bangga dan sombong. Sampai gagal paham dan ngerti apa tujuan panggil mereka. Sesungguhnya kalau kita baca dalam ayat firman Allah, Tuhan memanggil mereka di ayat yang ke-6 dan 7 dan 8 dan seterusnya turun ke bawah. Supaya mereka menjadi saluran berkat buat bangsa-bangsa lain. Menjadi pintu masuknya keselamatan. Begini saudara ya, Tuhan itu ingin mengubahkan dunia ini. Tuhan itu ingin melawat dunia ini. Tuhan ingin bikin sesuatu sama dunia ini. Tetapi Tuhan itu butuh salurannya. Saluran berkatnya lewat siapa?
lewat bangsa yang dipilih. Jadi tujuan Tuhan pilih Israel adalah menjadi saluran berkat untuk bangsa-bangsa lain. Coba kita lihat ini tentang Abraham ya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya baca saja ayat ini dengan cepat supaya bisa melandas ini firman. Perhatikan saudara ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ikuti ya. Aku akan membuat engkau, perhatikan, menjadi bangsa yang besar. Wah, ini enak ya. Janji Tuhan kepada Abraham, dan saya percaya janji Tuhan juga buat setiap kita. Menjadi bangsa yang besar. Tentu setiap kita mau kan saudara ya. Tapi ini janji Tuhan memang buat kita. Janjinya Tuhan akan menjadikan kita itu bangsa yang besar. Bisnisnya tambah besar. Siapa gak mau gitu ya. Usahanya tambah besar. Kerjaannya tambah besar. Langganannya tambah besar. Omsetnya, pemasukannya tambah besar. Kalau kita hamba-hamba Tuhan, kita melayani Tuhan, pelayanan kita, penggembalaan kita tambah lama tambah besar. Dan saya mau ingatkan, ini janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, kepada kita berarti. Janji Tuhan luar biasa, ini janji berkat. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar, apalagi dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, makin dikenal, makin ngalami berkat tambah besar tambah besar. Saya mau ingatkan, ini cara Tuhan, dari yang kecil bertambah besar dan bertambah besar. Itu memang cara Tuhan. Terus dikatakan dan engkau, nah ini tujuannya. Tuhan berkati kita bertambah besar, ya tambah masyhur, tambah dikenal, tambah luar biasa. Ini destiny tujuannya. Dan engkau akan menjadi berkat. Sama dengan tujuan Israel. Dipanggil Tuhan menjadi umat kesayangannya. Dilepaskan dari tanah Mesir. Dari perbudakan. Dari semua bangsa-bangsa di dunia. Tuhan pilih satu bangsa. Satu yang dipilih. Gak dua, gak banyak bangsa. Cuman satu yang dipilih. Supaya apa? Bangsa ini menjadi salurannya Tuhan. Menjadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia ini. Sebab Tuhan mau mengubahkan dunia. Tuhan mau melakukan sesuatu buat dunia. Tuhan butuh saluran berkat, itulah Israel. Tapi gagal. Mereka merasa sombong, merasa bangsa kelas 1, anggap sepele bangsa yang lain. Bangsa lain dikafir-kafirkan sama dia. Sampai hari ini pun mayoritas mereka belum mau percaya pada Yesus. Gagal memahami panggilan Tuhan. Anda lihat, Abraham pun sama. Siapa Abraham? Bapaknya orang percaya. Ya, ternyata Abraham diberkati dengan luar biasa, makin masyhur, makin besar menjadi konglomerat pertama. Abraham ini konglomerat pertama di dunia. Zaman sekarang zamannya crazy rich, zamannya para sultan katanya. Orang kaya yang sangat kaya disebut sultan. Tapi banyak sultan gadungan, ternyata kayanya kaya gadungan. Abraham ini sultan sejati, crazy rich sejati. Dia orang kaya pertama, konglomerat pertama yang jadi besar diberkati Tuhan. Ternyata dia jadi crazy rich sultan terkaya di masa itu. Tuhan punya tujuan. Karena kita gak bisa jadi saluran berkat kalau kita gak diberkati. Makanya Abraham diberkati sama Tuhan. Destininya, desainnya adalah dan engkau akan jadi berkat. Saya teruskan ayat yang ketiga. Lebih jelas di sini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jelas ya. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Wah, luar biasa perlindungan Tuhan. Ini jaminan perlindungan Tuhan. Aku memberkati orang yang memberkati engkau. Dan ini luar biasa. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ini perlindungan dari Tuhan. Dan sama-sama kita baca kalimat terakhir. Dan olehmu semua kaum di muka bumi. 2 dan 3. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jelas tujuannya. Dari awal ternyata bangsa Israel dipilih oleh Allah. Abraham pun dipilih oleh Allah. Abraham ini luar biasa. Dari sekian miliar manusia pada waktu itu di seluruh dunia. Atau lebih gampangnya begini. Dari semua orang. Dari semua manusia yang ada pada masa zaman Abraham hidup. Yang dipilih cuma satu orang. Bukan 2 orang. Satu orang yang dipilih. Siapa dia? Abraham.
dipilih dari semua umat manusia. Dipilih untuk apa? Diberkati sama Tuhan. Tujuannya apa? Supaya menjadi berkat. Orang dapat berkat lewat Abraham. Orang dapat pemulihan lewat Abraham. Orang dapat pertolongan lewat mujizat lewat Abraham. Saya rindu lewat firman yang saya sampaikan sama saudara pagi ini. Ada sadar untuk apa Anda jadi Kristen. Bukan kebetulan pasti saudara jadi Kristen. Bukan kebetulan saudara bisa kenal Yesus sebagai juru selamatmu. Pagi ini kalau saudara bisa ibadah doa pagi dengan saya. Anda boleh mendengar firman, merenungkan firman. Tidak ada yang kebetulan. Saudara bisa percaya pada Yesus. Semua itu diatur oleh Tuhan. Memang Tuhan yang panggil kita. Kalau Yesus nggak datang sama kita, saya mau tanya, apa saudara bisa kenal Tuhan? Yesus yang datang memperkenalkan dirinya, maka saudara bisa percaya. Dan tujuannya apa? Supaya Anda menjadi saluran berkat buat orang lain. Ya, kalau Kisah Rasul pasal 1, kalau multimedia boleh disediakan ya, ayat 8, ini tujuan Tuhan. Coba kita lihat dulu. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tentang Roh Kudus dicurahkan dalam hidup setiap kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kuasa Roh Kudus. Dan dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem. Lingkup dalam dulu, keluarga dulu. Jadi Tuhan itu punya destiny lah desainnya. Roh Kudus diberi pada kita. Kuasa diberi pada kita. Kekuatan Tuhan menyertai kita. Anda diberkati Tuhan. Oh jelas tujuannya. Supaya Anda menjadi saksi di Yerusalem. Ini bicara lingkup dalam keluarga kita dulu. Jadilah berkat, saluran berkat buat keluargamu. Baru kemudian di seluruh Yudea lebih jauh keluar. Dan Samaria lebih jauh lagi. Dan sampai ke ujung bumi. Abraham satu orang, tapi sekarang terbukti Abraham jadi saluran berkat bagi manusia di seluruh bumi. Rencana Tuhan jadi atas Abraham. Saya berdoa rencana Tuhan juga jadi sama kita. Bahwa tujuan Tuhan pilih kita jelas supaya kita jadi saluran berkat. Mulai dari Yerusalem, keluarga kita dulu. Mungkin saya pernah ya cerita sama saudara. Keluarga dari pihak mami saya, kalau dari pihak papi saya semuanya udah kenal Tuhan dari awal kayaknya begitu. Dari keluarga mami saya dulunya kepercayaan yang lain, ya. Imannya iman yang lain, bukan pada Yesus. Begitu mami saya ketemu sama papi saya almarhum, menikah mami sama papi, lewat papi inilah mami percaya pada Yesus mami saya. Sampai kepada adik-adiknya mami, engku saya, semuanya percaya pada Yesus. Sampai mak saya, mamanya mami berarti ya. Sampai mak coh saya yang imannya kolot dengan yang lain. Akhirnya percaya pada Yesus. Keluarga besar semua percaya pada Yesus. Cuman engkong saya dulu meninggal, belum percaya pada Tuhan. Tapi hampir keluarga besar sekarang percaya pada Tuhan. Ini yang saya pernah bilang, keselamatan dari Tuhan itu menular luar biasa. Kuasa yang bekerja dalam hidupmu, berkat yang ada dalam hidupmu jadi saluran berkat, itu nular begitu cepat. Seperti kisah tentang Rasul Paulus, kepala penjara itu ketakutan mau bunuh diri. Paulus katakan, aku di sini. Kepala penjara berkata, apa yang harus aku perbuat? Percayalah kepada Yesus, kata Paulus. Engkau akan diselamatkan, kamu akan diselamatkan. Apakah cuma kepala penjara? Tidak. Engkau dan seisi rumahmu. Itu janji Tuhan loh. Harusnya kuasa keselamatan itu menular. Kalau dulu corona itu menular ya, sangat luar biasa kita takut. Tetapi yang namanya keselamatan itu lebih menular daripada itu harusnya. Saya berdoa, biarlah seisi rumahmu terima keselamatan lewat hidupmu. Karena ada orang kunci. Siapa orang kuncinya? Saudara orang kuncinya. Ya, suamimu diselamatkan, istrimu diselamatkan, anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu. Sampai kepada banyak orang di sekitar kita, kenalan kita, teman kita. Kuncinya lewat kita, salurannya lewat Anda. Ada banyak orang disembuhkan, ada banyak orang dikuatkan. Dan saya semakin yakin channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi saluran berkat, bukan untuk diri kami sendiri. Tapi ada banyak orang yang terhilang kembali sama Tuhan. Banyak orang dipulihkan. Banyak orang yang ancur diberkati. Yang sakit disembuhkan. Meskipun lewat online.
Tapi saya percaya dalam nama Yesus channel ini akan jadi saluran berkat setiap hari bagi banyak orang. Ada banyak orang dipulihkan. Dan kehidupan saudara pun pagi ini bisa jadi saluran berkat buat yang lain. Sharingkan ini ibadah. Dan saya senang ketika mendapat kunjungan dari jemaat-jemaat online yang tergembala dengan saya. Beberapa hari yang lalu ada Ibu Elsia Bambang dari Malang ya, dengan rombongan datang saudara ya. Ternyata cerita saya senang. Oh saya bagikan Pak sama di balik papan. Bapak Ibu Selvi Kumais dan seterusnya dibagi-bagi saudara ya. Dan semakin dibagi semakin banyak. Itu namanya Anda menjadi saluran berkat. Belajar setiap hari, ingat Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Supaya Anda jadi saluran berkat. Bukan cuma saudara yang dipulihkan. Bukan cuma saudara yang dapat kekuatan dari Tuhan pagi ini. Ada orang juga dikuatkan. Ada orang-orang yang udah mau mati imannya, hidup lagi. Karena saudara jadi salurannya. Bisa jadi Tuhan gak pakai orang lain. Yang Tuhan pakai saudara. Tuhan gak pakai 10 orang. Satu orang per satu orang. Itu adalah saudara. Seperti Abraham. Seperti Paulus. Sampai seluruh keluarga diselamatkan. Nah coba kita lihat di dalam Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Yesaya 49 ayat 6 saudara catat saja ya. Tuhan pilih bangsa Israel itu memang sebagai saluran berkat. Saya perjelas di sini. Lihat ayat 6 dan 7. Yesaya 42 dalam ayat 6 dan 7 saya baca saudara. Yesaya pasal 42 ayat 6 saya baca. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud, perhatikan, penyelamatan. Jelas ya. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Perhatikan, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi jelas ya, ayat 6 ini saja kita ngerti Tuhan panggil Israel dengan satu tujuan apa? Maksud penyelamatan. Oh ayat ini sangat jelas. Dari awal kan saya bilang sama saudara, bukan karena mereka hebat Israel dipilih. Tuhan panggil mereka karena kasihnya, sebab Tuhan punya tujuan lewat satu bangsa Israel di Timur Tengah sana ini. Bangsa-bangsa di dunia terima keselamatan. Dan dikatakan apa? Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh. Dikatakan untuk membuka mata orang yang buta. Buta rohani dicelikkan. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara kegelapan dosa. Yang buta rohani terbuka, tercelik. Bahkan orang yang dalam kegelapan dosa bisa keluar dari kegelapan penjara dosa. Tuhan punya tujuan. Dan secara rohani ini destiny, desainnya Tuhan buat kita. Untuk apa Tuhan pilih kita? Untuk apa Tuhan panggil kita? Supaya mencelikkan mata rohani orang yang buta. Supaya orang-orang yang terpenjara dalam kegelapan dosa, kita keluarkan mereka dari penjara itu. Mungkin Anda gak bisa khotbah kayak saya, tapi Anda bisa berbagikan kepada yang lain lewat ibadah ini. Setiap hari ya itu menarik buat kita. Setiap hari indah loh buat kita. Untuk kita jadi saluran berkat, buat teman-teman kita, buat banyak orang. Sebab itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan mau. Sebab memang itulah tujuannya Tuhan. Membuat kita percaya pada Yesus supaya jadi salurannya Tuhan setiap hari. Anda tentu bertanya, kenapa kok gak Tuhan langsung saja? Mengapa Tuhan membutuhkan kita menjadi salurannya? Membutuhkan Israel jadi salurannya. Butuh Abraham, butuh saudara dan saya. Mari sama-sama kita kunci dengan ayat terakhir ini ya. Yohanes 4 ayat 24. Ini ayat terakhir buat kita. Yohanes pasal yang keempat, kita membaca di ayat yang ke-24. Mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelaskan clear di sini. Kenapa Tuhan butuh kita jadi salurannya? Jadi selangnya, jadi kabelnya Tuhan. Kok butuh saluran Tuhan? Alkitab katakan Allah itu roh adanya. Dunia gak bisa lihat Tuhan. Makanya Anda jangan suka main plesetan di gereja. Anda jangan suka main plesetan sama orang lain yang belum kenal Tuhan. Atau termasuk kenal Tuhan. Kita suka berkata gini, jangan lihat saya, lihat Tuhan yang luar biasa. Orang gak bisa lihat Tuhan. Anda dan saya yang sudah dipanggil percaya pada Yesus, kita itu representatif daripada Allah.
Kita itu gambarnya Allah di dunia ini kalau Anda tahu. Kalau saya boleh pakai bahasa, Anda dan saya itu pilot projectnya Tuhan. Kita itu apa ya? Percontohannya Tuhan, etalasanya Tuhan gitu loh kira-kira. Anda pernah nggak lihat pameran-pameran rumah yang baru? Ada proyek pengembangan rumah gitu ya. Seringkali orang lihat, dan biasanya proyek perumahan itu bangun satu rumah percontohan. Pilot projectnya, percontohan. Dan dibangunnya pasti bagus, sangat bagus, istimewa dibanding yang lain. Kenapa? Supaya orang kepincut. Begitu lihat rumah, tadinya nggak beli, akhirnya beli, wah bagus kualitas gedungnya, modelnya, betonnya ini bagus, keren ini. Orang akhirnya beli. Gara-gara lihat etalase, gara-gara lihat percontohan. Bagaimana orang bisa percaya pada Yesus? Orang lihat gambarannya lewat kita, etalasanya Tuhan untuk kita. Kita itu gambar Allah di dunia ini. Makanya berubah, stop. Kalau menurut saya itu pelecehan rohani ya. Kalau kita berkata, saudara jangan lihat saya, lihat Tuhan. Ya kalau orang tidak lihat kita, lihat siapa coba. Makanya hidup kita mesti dibangun oleh Tuhan, mesti berubah. Tujuan Roh Kudus dalam diri kita bukan renovasi kan. Tujuannya apa? Dibangun hidup kita. Berubah total, hidup lama tidak kelihatan. Supaya kita jadi saluran berkat yang memuliakan Tuhan. Saya berdoa pagi ini, ada banyak orang yang dipulihkan hidupnya. Ada banyak orang yang hancur, bangkit diberkati. Ada banyak orang yang sakit mengalami pemulihan, keajaiban, kesembuhan dari Tuhan. Ada banyak orang-orang yang terpuruk punya masalah. Akhirnya dapat jawaban. Karena lewat saudara, mereka percaya, oh Yesus bisa tolong saya ya. Saya berdoa pagi ini, Anda menemukan tujuan panggilan Tuhan pilih saudara jadi orang Kristen. Supaya ada jadi saluran berkat. Pak doakan saya, Cik doakan saya, doakan orang itu. Supaya mereka mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah api cinta mula-mula, api Tuhan menyala-nyala dalam hidup kita.